Cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Sama Mas Bro ya, kali ini kita bahas tentang seorang influencer ya, yang gagal kelola dana investasi senilai 71 miliar ya dari membernya. Nah, gini guys. Jadi, mungkin teman-teman udah baca-baca lah ya kasusnya kayak apa, dan udah viral kasusnya teman-teman, dan udah beredar di grup-grup ya, itu suratnya itu, ya kan? Suratnya yang dia gagal bayar 71 miliar, dan ternyata ini guys orangnya, ya ini udah muncul di berita teman-teman ya. Nah, jadi untuk kasusnya mungkin teman-teman udah paham, ya. Saya jelaskan sedikit ya kasusnya itu. Yaitu dia itu seorang influencer, terus bikin grup saham, biasalah, banyak lah grup saham ya. Nah, tapi yang beda adalah dia ini itu ngelola menghimpun dana ya, mengelola dana investor. Jadi kalau di grup-grup saham yang biasa itu kan biasanya adminnya itu memberikan rekomendasi, oh buy Telkom atau buy Astra atau BBRI di harga ini, nanti taking profit di sini, cut loss-nya di sini gitu. Nah, kalau yang ini beda. Kalau yang ini dia ngambil dananya. Jadi istilahnya member-membernya itu nyetor dana ke dia, terus dia yang ngelakuin sendiri gitu. Jadi mirip-mirip reksadana tapi nggak resmi, teman-teman. Nah, itu bedanya ya. Jadi yang seperti ini itu ilegal, guys. Nggak boleh. Jadi kalau seseorang atau ya sekelompok orang yang menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi, itu wajib ada izin. Jadi kalau yang udah ada izin tuh namanya reksadana, teman-teman, reksadana saham ya. Mungkin teman-teman yang punya sekuritas contohnya MNC dan lain-lain kan ada. Ajaib juga ada reksadana saham ya. Nah, itu udah resmi, teman-teman. Jadi kalau seperti ini itu ilegal, jadi melanggar hukum guys. Kalau kayak gini itu nggak boleh. Jadi kalau teman-teman itu hanya influencer biasa, terus mempengaruhi pengikutnya gitu ya untuk menyetor dana ke teman-teman semua, terus teman-teman buat beli saham terus bagi hasil, itu nggak boleh teman-teman, kayak gitu tuh nggak boleh. Karena memang seperti itu harus izin. Nah, kita balik ke sini ya ke kasusnya guys. Nah, ini kan udah nggak boleh ya, jadi ilegal seperti itu. Di sini dia ngelola itu 71 miliar dana dari pengikutnya dia gitu ya. Di sini katanya itu ada 34 klien totalnya. Dan mungkin ya setorannya miliaran kan gitu guys ya, satu orangnya sampai 71 soalnya. Dan di sini detail nih dikasih tahu guys. Ya, di sini pria asal Makassar ini pernah mengenyam pendidikan di bla bla bla. 3 tahun setelahnya sudah menjadi broker di salah satu perusahaan. Ia dikenal sebagai salah satu pendiri waktunya beli saham atau kalau disingkat tuh WBS ya guys ya. Tapi saya juga nggak tahu, saya juga nggak masuk grupnya juga, saya nggak tahu. Nah, jadi gini teman-teman ya, kesimpulannya adalah gini teman-teman. Semua titip saham, saya ngomong semua titip saham yang nggak resmi, ya, semua titip saham yang nggak resmi. Kalau yang resmi kan namanya reksadana kalau di saham, ya reksadana saham, gitu ya. Nah, kalau yang nggak itu berarti kan nggak resmi. Yang bisa nitipin duit itu berarti bisa dibilang itu penipuan, guys, gitu guys ya, scam lah bahasa seperti itu. Jadi kita juga nggak tahu dia itu beli saham atau enggak. Gitu kan, misalnya kita udah nyetor duit ke dia, itu bener nggak sih beli sahamnya gitu ya, atau dikelola yang lain atau malah ditilep gitu, kita juga nggak tahu. Tapi kalau reksadana saham itu udah jelas ya, udah ada catatannya dan dia memang udah resmi lah diawasi juga oleh OJK. Jadi kalau teman-teman itu
mau terjun ke dunia saham. Dan ini mencoreng guys. Ini mencoreng saham jadinya. Wah, ternyata saham tuh gitu ya, banyak penipuan. Jadi orang-orang yang nggak kenal saham jadi takut. Jadi saya sedih banget denger ini guys ya, karena saya memang suka bahas saham gitu. Saya menganjurkan orang-orang untuk beli saham, tapi sendiri belinya, jangan titip-titip kayak gini. Jadi kalau yang titip-titip kayak gini tuh jelas-jelas udah nggak bener teman-teman ya. Jadi misalnya saya ngerekomendasi saham nih, misalnya Telkom, beli buat invest. Ya belilah tapi sendiri. Gampang banget kok beli bikin sekuritas tuh gampang sekali guys. Sehari 2 hari jadi, 2 hari jadi biasanya. Dan sekuritasnya banyak banget, tinggal pilih, terus isi dana sendiri, beli sahamnya sendiri. Kalau teman-teman itu dengerin influencer, kan influencer saham kan banyak, ya ada Fajar Daily dan lain-lain banyak banget lah. Itu dengerin aja analisanya. Analisanya apa, dengerin, masuk akal nggak? Kalau bagus beli, kalau nggak. Ya dengerin aja analisanya. Jangan kalau mereka itu nyuruh, biar saya aja yang kelola dananya. Jangan mau teman-teman. Jangan mau ya. Jangan mau kelola dan dia mau ngiming-ngimingin apa-apa ya jangan mau. Apalagi kalau yang ngiming-ngiminginnya tuh gede. Dan katanya ini ngiming-ngimingnya setahun 40%. Gede banget. Bahkan reksadana saham aja banyak yang minus kan saat ini tahun ini gitu. Dia malah mengiming-imingi gitu ya kepada membernya itu dana returnnya 40%. Luar biasa. Ini udah jelas ini udah nggak bener teman-teman. Jadi tetap aja teman-teman belilah sendiri. Kalau saham itu beli sendiri. Kalau teman-teman suka ngelihatin influencer, ya lihat aja analisanya, tapi eksekusinya tetap sendiri. Ya pakai sekuritas sendiri atas nama sendiri, belilah sendiri. Jual sendiri, beli sendiri. Gitu guys ya. Saran saya kalau di saham kayak gitu, jangan pernah titip dana. Hampir semua titip dana itu penipuan kalau nggak resmi guys. Yang resmi ya tentu aja reksadana yang udah tercatat. Kalau selain dari itu udah penipuan lah kayak gitu guys. Jangan mau tergiur berapapun nominal return atau keuntungan yang dia janjikan nantinya. Jangan mau. Nanti daripada teman-teman itu lebih baik teman-teman itu beli saham sendiri. Ya walaupun masih ada kemungkinan rugi, daripada teman-teman nitipin dana ke orang yang kita nggak kenal dan berpotensi habis dana hilang. Ya lebih baik rugi lah. Kalau di saham kita beli saham misalnya saham Telkom, BRI, Mandiri. Ya paling turun-turunnya 5%, 10% lah maksimal banget. Tapi kalau pakai cara yang bener sih harusnya pakai gitu nggak akan rugi segitu kalau beli blue chip gitu ya. Itu lebih baik lah rugi kayak gitu daripada duit hilang semua. Kayak gitu guys ya. Nah oke guys ya, itu aja guys ngobrol-ngobrol kita hari ini. Dan kita makan semangka dulu teman-teman ya, biar mantap sekali guys semangkanya guys. Ini merah banget guys semangkanya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.